Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير والسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بالسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين الصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فصل أي هذا فصل, ini adalah sebuah pasal yunbashu al-mayyitu li arba'i khisalin. Yunbashu dibongkar al-mayyitu kuburan mayit muslim li arba'i khisalin karena 4 hal. Yang pertama adalah lil ghusli. Kuburan mayit muslim dibongkar lil ghusli untuk dimandikan. Begitu juga untuk ditayamumkan, dimandikan atau ditayamumkan. Idza lam yataghayyar, apabila jasadnya belum berubah. Apabila jasadnya belum rusak. Jadi kalau ada seorang mayit muslim dikubur atau dimakamkan tanpa disucikan,
tanpa disucikan, tanpa dimandikan, atau dalam kondisi tertentu tanpa ditayamumkan, maka wajib dibongkar makamnya untuk dimandikan atau ditayamumkan ya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Syaratnya apa? Apabila jasad dari mayit muslim itu belum berubah atau belum rusak. Yang kedua, walitaujihihi ilal qiblati. Dan makam mayit muslim itu dibongkar litaujihihi untuk dihadapkan ilal qiblati ke arah kiblat. Untuk dihadapkan mayit itu ke arah kiblat. Ini juga wajib jika mayit itu dimakamkan dalam keadaan tidak diarahkan ke arah kiblat. Maka wajib dibongkar makamnya untuk diarahkan, untuk dihadapkan ke kiblat. Ini juga apabila jasad dari mayit itu belum berubah atau belum rusak. Kemudian yang ketiga, wali akhdhil mali. Kalau matanya walil mali idza dufina ma'ahu. Walil mali idza dufina ma'ahu. Yang ketiga, alasan pembongkaran yang ketiga, pembongkaran makam mayit yang ketiga adalah untuk mengambil harta. Idza dufina ma'ahu, apabila harta itu terpendam, terkubur bersama mayit tersebut. Maka dibongkar kuburan dari mayit tersebut meskipun telah rusak ya, meskipun jasadnya telah berubah atau telah hancur dimakan oleh tanah. Ya, untuk mengambil harta yang terpendam bersamanya tersebut. Yang keempat adalah walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Walil mar'ati, yang keempat, kuburan itu dibongkar karena mayitnya adalah seorang perempuan yang sedang hamil. Idza dufina, apabila dikuburkan janinuha, janin dari perempuan yang sedang hamil itu ma'aha bersamanya, wa amkanat hayatuhu, dan memungkinkan hidupnya. Wa amkanat hayatuhu, dan memungkinkan hidupnya. Memungkinkan hidupnya ini misalkan janin itu masih berusia atau janin itu sudah berusia 6 bulan. Janin itu sudah berusia 6 bulan atau lebih. Jika janin itu sudah berusia 6 bulan atau lebih, ya ada informasi dari keluarganya atau tetangganya bahwa janin dari perempuan itu usianya sudah mencapai 6 bulan atau lebih. Tapi terkubur bersama ibunya yang sedang hamil. Dan tidak ada informasi dari dokter valid bahwa janin itu telah mati di dalam kandungan misalkan. Ya, maka dibongkar, lalu dibelah perut dari mayit perempuan itu dan janin itu dikeluarkan. Ini untuk menyelamatkan janin tersebut. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful awla wa makruhatun wa wajibatun. Wal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful awla hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil maridi 'indal 'ajzi. Faslun, ini adalah sebuah pasal, al-isti'anatu arba'u khisalin. Meminta tolong, dalam hal ini meminta tolong yang berkaitan dengan bersuci. Ya. Meminta tolong yang berkaitan dengan bersuci, arba'u khisalin, ada 4 keadaan.
Ada 4 keadaan. Meminta tolong yang berkaitan dengan bersuci itu ada 4 keadaan. Mubahatun, yang pertama hukumnya adalah mubah. Wa khilaful aula, yang kedua hukumnya adalah khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Yang ketiga hukumnya adalah wa makruhatun, makruh. Yang keempat hukumnya adalah wa wajibatun, dan wajib. Fal mubahatu, meminta tolong yang hukumnya mubah, boleh. Hiya taqribul ma'i, adalah untuk mendekatkan air. Mendekatkan air bagi orang yang akan bersuci. Tolong dekatkan air itu kepada saya. Airnya sudah ada di suatu tempat, di suatu wadah, kemudian minta tolong kepada yang lain untuk mendekatkan tempat yang berisi air itu ke al-mutatahhir bihi, ya, kepada orang yang akan bersuci dengannya. Yang kedua adalah wa khilaful aula, khilaful aula. Khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Yaitu hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i, menuangkan air kepada orang yang wudhu misalkan, ya, menuangkan air kepada orang yang bersuci, kepada orang yang wudhu misalkan. Maka sunnahnya itu ditinggalkan, ya, hal semacam itu ditinggalkan. Kenapa? Karena hal itu adalah tarofuh, kata para ulama. Hal semacam itu adalah tarofuh. Tarofuh itu apa, ya? Bersenang-senang, bermewah-mewah, kemewahan itu. La yaliqu bil muta'abbid. Kemewahan, bersenang-senang itu tidak layak bagi orang yang sedang melakukan ibadah. Karena toharoh itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Maka jangan melakukan sesuatu yang tarofuh, yang merupakan kemewahan. Ya. Orang yang ibadah itu disunnahkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi menuangkan air kepada orang yang wudhu misalkan. Meminta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air di suatu wadah kepada orang yang berwudhu. Wal makruhatu, dan yang ketiga hukumnya adalah makruh. Hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Liman yaghsilu a'dha'ahu. Yaitu bagi orang yang membasuh anggota-anggota bersucinya, anggota-anggota wudhunya misalkan, dengan minta tolong kepada yang lain. Dengan minta tolong kepada yang lain dalam membasuh anggota-anggota wudhunya tersebut, padahal ia tidak berhajat terhadap hal tersebut. Ya, ini hukumnya adalah makruh. Tidak sampai haram. Ya, bersucinya tetap sah. Tapi hukumnya makruh. Sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Ya. Minta tolong ini, dibasuh. Basuhkan ini. Basuhkan tangan saya. Usapkan kepala saya, sebagian kepala saya. Ini ketika berwudu. Usapkan, basuh. Tolong dibasuh ini kaki saya, misalkan. Nah, ini hukumnya adalah makruh. Yang keempat adalah wal wajibatu, dan hukumnya adalah wajib, yaitu hiya lil maridi, bagi orang yang sakit. Meminta tolong kepada orang lain, ya, orang sakit meminta tolong kepada orang lain untuk membasuh anggota-anggota badannya, anggota-anggota wudhunya misalkan. Ini orang sakit, betul-betul sakit. Ya, misalkan aqta', orang yang tidak punya tangan. Orang yang tidak punya tangan atau orang yang sakit tidak punya tenaga. Dia minta tolong kepada orang lain walaupun dengan membayar upah, ini wajib dilakukan. Karena kalau tidak minta tolong kepada orang lain, maka ia tidak akan bisa bersuci, ia tidak akan bisa berwudu misalkan.
Ya, padahal sholat itu dalam keadaan bagaimanapun hukumnya adalah wajib. Dan salah satu syarat sah sholat adalah wudhu. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, sakit keras, tidak punya tenaga, atau bahkan dia tidak punya tangan, aqta', ya, maka wajib bagi dia ketika akan bersuci, ketika akan berwudhu, untuk minta tolong kepada orang lain, walaupun dengan membayar upah. Syukur-syukur kalau gratis. Kalau orang lain yang dimintai tolong itu, saya tidak mau menolong kamu, kecuali dengan upah, kecuali dengan ujratul mithl, misalkan. Upah yang berlaku di masyarakat tempat orang tersebut tinggal, ya, upah misil, ya, upah pada umumnya. Saya tidak mau membantu kamu, saya tidak mau menolong kamu kecuali dengan upah, misalkan. Maka wajib, ya, bagi orang yang akan bersuci, yang tidak mampu untuk bersuci sendiri, tidak mampu untuk berwudu sendiri, untuk mengeluarkan upah sehingga orang tersebut mau membantunya, mau menolongnya, indal ajzi, ketika tidak mampu. Ketika tidak mampu melakukan bersuci secara mandiri. Jadi minta tolong kepada orang lain dalam bersuci atau yang berkaitan dengan bersuci ada 4 tadi ya. Yang pertama hukumnya adalah boleh. Yang kedua hukumnya adalah, yang pertama hukumnya mubah. Yang kedua hukumnya adalah khilaful aula, bertentangan dengan keutamaan, bertentangan dengan yang lebih utama, tidak sampai makruh. Khilaful aula itu tidak sampai makruh. Kemudian yang ketiga adalah makruh, yang keempat hukumnya wajib. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat. Ada kesibukan yang tidak bisa kami tinggal, ya, kita usahakan tidak libur walaupun kajiannya singkat, ya, asalkan tidak libur. Yang kemarin-kemarin terpaksa kita liburkan, ya, karena ada beberapa yang tidak bisa ditinggalkan, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal dasar, hal-hal mendasar seputar zakat. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.